Halo, kembali lagi dengan saya di channel Hantu Penjara. Kali ini saya akan memberikan materi untuk teman-teman semua bagaimana melakukan hipnosis itu dari awal sampai akhir seperti yang dilakukan di acara televisi. Oke, kawan-kawan yang ingin memahami tentang hipnosis ini, ada hal yang perlu dipahami sebelum melakukan hipnosis itu, yaitu adalah struktur dasar dari hipnosis itu sendiri. Yaitu yang pertama ada namanya preinduksi, yang kedua ada namanya induksi, yang ketiga ada namanya deepening, dan yang keempat ada namanya sugesti, dan yang kelima ada namanya terminasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah preinduksi. Apa saja yang perlu dilakukan dalam preinduksi ini, dan apa saja yang perlu kita pahami dalam preinduksi ini. Jadi dalam preinduksi ini itu ada namanya akses data, yang kedua ada namanya membangun kepercayaan, dan yang ketiga ada namanya edukasi tentang hipnosis, dan yang keempat ada namanya tes sugestibilitas. Dan yang pertama itu adalah akses data. Kita harus mengakses data daripada klien kita atau subjek yang akan kita lakukan hipnosis, yaitu informasi tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, atau tentang apapun itu. Karena itu sudah masuk dalam langkah kita untuk membangun kepercayaan dia sama kita dan membangun kepercayaan kita terhadap dia. Yang ketiga itu ada namanya edukasi tentang hipnosis. Jadi kalau klien kita atau subjek kita sudah tahu dengan hipnosis, boleh kita jelaskan bagaimana yang dirasakan ketika kita masuk dalam kondisi hipnosis seperti itu. Dan yang keempat itu ada namanya tes sugestibilitas, atau ada juga yang bilang tes sugestivitas. Jadi di dalam tes ini banyak tes yang bisa kita lakukan, dan inilah yang paling penting dalam hipnosis panggung. Ini tes sugestibilitas ini atau tes sugestivitas ini wajib hukumnya dilakukan. Karena dari sini kita akan tahu siapa-siapa saja yang akan kita bawa dalam hiburan kita atau dalam hipnosis panggung kita seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut membahas tes sugestivitas. Ada 5 kata kunci yang perlu kita ingat dalam melakukan tes sugestivitas. Yang pertama itu adalah beri perhatian dan fokuskan. Itu yang pertama, beri perhatian dan fokuskan. Yang kedua adalah bayangkan. Yang ketiga adalah rasakan. Yang keempat, kita bantu hitung. Yang kelima adalah reverse, pengulangan. Ya, misal contohnya semakin dibuka semakin lengket, semakin dibuka semakin lengket seperti ini. Jadi kata kunci ini harus kita ingat. Jadi kita urutkan dia dari awal dan sampai akhir. Lanjut kembali, kita akan kembali membahas tes sugestivitas. Jadi kita akan membahas beberapa jenis daripada tes sugestivitas itu sendiri. Yang pertama itu misalnya adalah mata lengket, yaitu ketika disuruh buka mata itu malah semakin lengket dan semakin lengket sekali. Yang kedua itu contohnya adalah tes jari lengket. Jadi jari ini yaitu semakin dibuka akan semakin lengket, semakin berusaha dibuka akan semakin lengket. Dan yang kemudian ada tangan terkunci seperti ini. Gerakan seperti ini. Ini semakin dibuka akan semakin lengket, dan semakin lengket sekali. Kemudian ada namanya tangan kaku. Jadi tangan ini semakin berusaha dibentukkan akan semakin lurus, dan sangat lurus sekali. Kita akan bahas salah satunya yaitu mata lengket. Ya, kita akan beri sedikit skrip atau contoh daripada skrip untuk mata lengket. Jadi kira-kira seperti ini skripnya. Yang pertama itu adalah subjek kita suruh untuk tarik nafas dan mencari posisinya yang senyaman mungkin. Klien itu kita suruh tarik nafas, hembuskan nafas biar dia semakin tenang, semakin rileks. Terus kita suruh subjek itu kita suruh untuk mencari posisinya yang senyaman mungkin, dan yang paling penting adalah aman. Kemudian kita kembali dengan 5 kata kunci yang tadi itu. Kira-kira contoh skripnya seperti ini. Sekarang tarik nafas yang dalam,
kemudian hembuskan secara perlahan dan tutup mata Anda. Bagus. Sekarang beri perhatian sedikit untuk kedua bola mata Anda. Fokuskan perhatian Anda untuk kedua bola mata Anda. Perhatikan otot-otot yang ada di sekitar bola mata Anda. Dan sekarang biarkan otot-otot itu semakin lemas dan semakin lemas sekali. Bayangkan sekarang di sela-sela mata kita itu dilumuri lem yang sangat kuat dan yang paling kuat menurut Anda sendiri. Dan yang ketiga, rasakan lem tersebut sekarang semakin lama, semakin kering, dan semakin lengket. Keempat, saya akan berhitung dari 1 sampai 3, atau boleh dari 1 sampai 5 boleh. Saya akan berhitung dari 1 sampai 3. Setiap hitungan saya, itu membuat mata Anda semakin lengket dan jauh lebih lengket lagi. 1, mata Anda semakin lengket. 2, jauh lebih lengket lagi. 3, sekarang sudah lengket. Baru masuk yang kelima, yaitu reverse. Baik, sekarang boleh coba dibuka. Tapi yang terjadi, semakin dibuka semakin lengket. Boleh berusaha dicoba untuk dibuka, namun semakin dibuka akan semakin lengket dan jauh lebih lengket lagi. Semakin dibuka semakin lengket dan jauh lebih lengket lagi. Coba dibuka sekarang, lengket kan? Kira-kira demikianlah skrip untuk mata lengket. Itu sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, itu sesuai dengan kenyamanan kita dalam menyampaikan skrip kita kepada subjek kita. Jadi sesuai dengan ide kita masing-masing dalam membuat skrip itu sendiri. Yang penting 5 kata kunci yang tadi itu, yaitu beri perhatian dan fokuskan, bayangkan, rasakan, bantu hitung, dan reverse. Itu kalau bisa jangan dilangkah-langkah urutannya, harus berurutan dari 1 sampai yang kelima. Jadi kira-kira demikian. Kita lanjut lagi. Untuk tes sugestivitas itu di internet itu sudah sangat banyak beredar jenis-jenisnya, dan kita boleh melihat itu dan mana yang menurut kita paling cocok untuk kita praktekkan, silahkan kita praktekkan. Dan skripnya pun di internet sudah sangat banyak. Dan untuk orang yang akan kita pakai dalam hiburan panggung kita, dalam hiburan hipnosis itu, stage hipnosis itu sendiri, kita akan memakai orang yang tesnya minimal lulus 2 tes. Misalnya yang untuk mata lengket lulus, yang untuk jari lengket lulus, itu boleh kita pakai untuk itu boleh kita pakai untuk hipnosis panggung kita nantinya. Kalau misalnya dia yang pertama nggak lulus, yang kedua nggak lulus, yang ketiga juga nggak lulus, yang keempat juga nggak lulus, ya udah biarkan saja, jangan kita paksa agar dia sampai lulus. Jadi kita biarkan saja, tinggal kita cari orang lain. Jadi untuk hipnosis panggung ini sendiri, jangan kita fokus sama orang yang tidak lulus dalam tes sugestivitasnya. Jadi kita akan tetap fokus mencari orang siapa-siapa aja yang lulus. Karena semakin banyak yang kita praktekkan dan semakin banyak berhasil kita lakukan tes sugestivitasnya, kita lakukan hipnosis panggungnya, maka kepercayaan diri kita juga akan semakin lebih tinggi lagi. Jadi setelah di pre-induksi, setelah tes sugestivitas, ada namanya induksi. Nah, di induksi ini ada beberapa jenis teknik induksi. Yang pertama itu adalah rapid induksi atau induksi cepat. Yang kedua adalah eye fixasi, dan yang ketiga adalah progresif relaksasi. Jadi untuk hipnosis panggung atau hiburan panggung ini, kita lebih dominan dengan induksi cepat. Misalnya dengan induksi jabat tangan, dengan melihat titik di tangan, atau dengan membuat pistol tidur. Banyak jenis induksi cepat yang sekarang itu sudah tersebar di internet. Jadi
teman-teman semua silahkan baca di internet atau lihat di YouTube. Ya, sudah banyak materi-materi hipnosis yang sudah beredar di YouTube yang bisa kita tonton dan bisa kita praktekkan juga. Dan untuk hari-hari berikutnya saya juga akan membuat video, yaitu mulai dari awal bagaimana teknik-teknik hipnosis panggung ini dimulai sampai determinasi nanti. Oke, sampai demikian video saya. Untuk teman-teman semua silakan di like, di subscribe, dan di share. Dan silakan juga dipraktekkan. Semakin banyak praktek, maka kemungkinan berhasilnya juga semakin banyak. Terima kasih.